Hai, assalamualaikum. Untuk resep pertama, di sini kita akan membuat lemper ketan ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan satu pasang dada ayam. Ini sudah saya rebus sampai matang ya teman-teman. Nah, jika sudah, selanjutnya ini akan kita haluskan. Saya pakai ulekan seperti ini ya. Atau kalau teman-teman ingin pakai chopper silahkan ya. Pastinya lebih mudah lagi untuk menghaluskannya. Nah, cukup seperti ini aja ya teman-teman, kita lakukan sampai semuanya selesai. Dan kalau sudah selesai, ini dia hasilnya. Lanjut, ini akan kita masak. Nah, di sini saya sudah haluskan 10 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Ini akan kita masak ya sampai kadar airnya berkurang. Selanjutnya boleh kita tambahkan dengan minyak. Nah, di sini saya mau tambahkan juga dengan satu batang serai yang sudah digeprek. Ini lanjut ya, kita masukkan ayam yang sudah kita haluskan sebelumnya. Lanjut kita masukkan juga perbumbuannya. Di sini ada kaldu bubuk, lada bubuk, gula dan sedikit penyedap ya teman-teman. Nah, saya masukkan juga 200 ml santan. Lanjut, ini akan kita aduk rata kembali sampai teksturnya agak kering ya. Seperti ini sudah cukup. Dan selanjutnya boleh kita sisihkan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjut memasak ketannya ya. Di sini saya pakai 500 gram ketan. Ini sudah saya rendam selama 10 menit dengan air panas. Dan ini sudah dicuci bersih juga ya. Selanjutnya ini sudah siap kita gunakan. Selanjutnya boleh kita masukkan santan segar dengan kekentalan sedang. Di sini saya pakai 500 ml ya. Langsung saja akan kita tuangkan ke wadah yang sama yang berisi ketan. Nah, kalau sudah, selanjutnya boleh kita masukkan sedikit garam ya, agar rasanya lebih gurih lagi. Dan ini tinggal kita aduk-aduk rata. Kalau sudah, selanjutnya ini sudah siap kita kukus ya. Nah, ini akan kita kukus kurang lebih 40 menit ya teman-teman, sampai ketan ini benar-benar matang. Dan di pertengahan jalan, ini kira-kira sudah 20 menit berlalu. Ini mau saya aduk-aduk rata terlebih dahulu ketannya ya teman-teman. Nah, kalau sudah, selanjutnya ini akan kita tutup kembali. Kita akan lanjutkan pengukusannya sampai ketan ini benar-benar matang dan pulen ya. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya ini sudah bisa kita angkat, kita keluarkan dari panci. Dan sekarang kita ke tahap pembungkusannya. Untuk ketannya ini sudah saya pindahkan ke wadah yang lain. Dan jangan lupa untuk menyiapkan beberapa lembar daun pisang. Pastikan daun pisang yang kita gunakan sudah lentur ya. Nah, sebelumnya ini sudah saya jemur di bawah sinar matahari. Selanjutnya kita akan bentuk ketan ini. Kita akan memberi isian ya. Pertama kita ambil secukupnya, lalu kita lebar-lebarkan. Untuk caranya, teman-teman bisa perhatikan pada videonya. Saya rasa kalau teman-teman melihat videonya, pasti teman-teman bisa melakukannya juga ya. Nah, untuk isian ayamnya di sini saya kasih 1 sendok aja. Dan karena ini untuk dikonsumsi sendiri, jadi untuk takarannya itu saya tidak menimbangnya ya teman-teman. Ukurannya ini tidak sama rata. Jadi kalau teman-teman ingin menjadikan ini sebagai ide jualan, baiknya teman-teman menggunakan timbangan agar ukurannya bisa sama rata ya. Nah, ini kita lakukan ya sampai adonan ketan ini habis. Nah, kalau sudah, ini dia hasilnya. Untuk isiannya ini masih tersisa banyak ya. Ini boleh kita simpan ke dalam kulkas. Kita simpan di tempat yang kedap udara. Ini masih bisa dipakai untuk besok-besok ya teman-teman. Selanjutnya kita ke tahap pembungkusannya ya. Di sini sudah saya siapkan beberapa lembar daun pisang. Nah, ini untuk tengahnya saya mau kasih alas seperti ini ya, agar nanti hasilnya bisa lebih kokoh ya. Dan langsung saja kita ambil satu. Kita taruh di tengah-tengahnya ya. Langsung saja kita gulung. Untuk cara melipatnya, membungkusnya, teman-teman bisa perhatikan pada videonya ya, agar tidak gagal paham. Nah, untuk sisi kiri dan kanannya ini saya tekuk seperti ini ya. Nah, ini kita arahkan ke atas, ujungnya seperti ini. Untuk sisi kiri dan kanannya, ini kita lipat ke dalam. Nah, untuk sisanya ini mau saya gunting ya teman-teman. Nah, di sini saya gunakan staples. Atau kalau teman-teman ingin pakai tusuk lidi, tidak apa-apa ya. Di sini agar lebih praktis saja saya gunakan staples aja seperti ini. Nah, untuk sisi sebelahnya lagi kita lakukan hal yang sama.
Nah, hasilnya seperti ini ya, sangat cantik. Dan selanjutnya kita akan lakukan proses yang sama sampai adonan ini habis dibungkus ya. Dan kalau sudah, ini dia hasilnya. Dari 500 gram beras tadi kita mendapatkan 22 pieces dengan ukuran seperti ini ya. Untuk hasilnya sendiri bisa kurang atau lebih. Itu tergantung dari besar ukuran kecilnya yang teman-teman buat ya. Nah, selanjutnya ini tinggal kita kukus ya. Sebenarnya ini sudah matang, tapi di sini saya ingin mengukusnya sebentar saja ya, cukup 15 menit. Nah, setelah disusun di atas panci, langsung saja ya teman-teman kita angkat ke atas api kompor. Dan ini dia hasilnya setelah 15 menit. Di sini kita cukup mematangkan daunnya aja ya teman-teman, karena untuk isiannya sudah matang. Dan ini dia lemper dengan isian ayam kita sudah jadi. Ini sudah siap kita hidangkan ya teman-teman. Ini sangat cocok dinikmati pada saat ngumpul bersama keluarga, atau bisa juga dijadikan sebagai ide jualan. Rasanya enak, legit, untuk isian ayamnya juga sangat terasa ya. Kali ini saya akan membuat lemper yang pastinya sangat enak, cara buatnya mudah dan praktis tanpa daun pisang. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk disimak videonya hingga selesai. Untuk bahan isiannya itu sama ya dengan resep yang pertama tadi. Dan untuk bahan ketannya juga sama persis dengan resep yang pertama. Hanya saja di resep yang kedua ini kita tidak membungkusnya dengan daun pisang ya. Pastinya ini lebih praktis lagi. Nah, di sini saya sudah masak ketannya. Ini sama seperti yang resep pertama, saya pakai 500 gram. Nah, setelah masak ini selanjutnya boleh kita angkat ya, kita keluarkan dari panci. Dan ini selagi panas, ini akan langsung kita cetak ya. Sebelumnya saya sudah siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Dan untuk loyangnya ini sudah saya olesi dengan minyak tipis-tipis ya. Lanjut kita alasi dengan daun pisang juga. Dan kalau sudah untuk ketannya ini sudah bisa kita masukkan. Kita masukkan sebagian saja ya teman-teman, sambil dirapatkan. Kalau sudah, selanjutnya boleh kita masukkan isian ayamnya. Ini untuk banyaknya sesuai selera saja ya teman-teman. Nah, ini untuk isiannya masih sisa banyak ya. Ini boleh kita simpan ke dalam kulkas. Dan untuk isian ayam yang sudah kita masukkan ke dalam loyang, ini akan kita tekan-tekan seperti ini ya, agar padat dan tidak mudah berhamburan pada saat dipotong ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya bisa kita masukkan sisa ketan tadi ya teman-teman. Nah, ini kita rata-ratakan ya. Dan setelah selesai dimasukkan semuanya, lanjut ini akan kita padat-padatkan kembali sampai benar-benar padat. Dan kalau sudah selesai ini akan kita tunggu sampai adonan ini benar-benar dingin ya teman-teman. Nah, setelah dingin, ini sudah siap kita potong ya. Sebelumnya akan kita keluarkan terlebih dahulu daripada loyangnya ya. Agar mempermudah untuk mengeluarkannya, di sini akan kita sisir menggunakan spatula plastik seperti ini. Nah, biar ketan ini lebih mudah ya keluarnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini tinggal kita tekan-tekan dan ini sudah dikeluarkan ya. Sekarang ini akan lanjut kita potong ya teman-teman. Untuk hasil potongannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan karena ini untuk dikonsumsi sendiri, jadi untuk besarnya ini bebas ya. Nah, di sini saya bagi seperti ini aja ya. Nah, di sini menghasilkan 15 potongan ya, ukurannya itu lumayan besar. Dan ini dia lemper ketan kita sudah jadi. Untuk resep yang pertama dan kedua ini sama-sama enaknya ya.
Nah, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.